Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ibu-ibu jamaah umat Asmaul Husna rahimakumullah. Mari kita awali kajian kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah umat Asmaul Husna rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat bil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan bermodalkan nikmat-nikmat ini kita dapat bergabung kembali di majelis taklim umat Asmaul Husna yang kesekian kalinya dengan tema atau dengan pelajaran ilmu fikih yang kita ambil rujukannya dari Fiqhul Mar'ah atau fikih wanita yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal. Mudah-mudahan dengan kajian ilmu fikih ini makin luaslah wawasan kita tentang kaitan dengan baik itu ubudiyah kepada Allah langsung maupun hablum minanas kita. Salawat teriring salam semoga Allah aturkan pada junjungan alam panutan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu jamaah umat Asmaul Husna rahimakumullah. Tema kajian kita pada pagi hari ini yang pertama adalah bolehkah membayarkan zakat kepada suami? Nah, itu temanya. Dalam hal ini Dr. Muhammad Bakar Ismail dalam kitabnya Fiqhul Wadih. Beliau mengungkapkan, arti dalam Fiqhul Wadih ada namanya fikih namanya Fiqhul Wadih yang dikarang oleh Dr. Muhammad Bakar Ismail. Dikemukakan dalam kitab itu adalah yang bernama Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa memberikan zakat kepada suami itu tidak boleh biarpun sedikit. Lebih-lebih kepada suami yang masa idahnya, kalau kepada suami yang sudah menceraikan istrinya dengan talak bain. Talak bain itu talak yang tidak boleh rujuk kembali kecuali sudah diselang oleh orang lain. Itu tolak bain. Kan ada tolak raj'i, ada tolak bain. Kalau talak raj'i itu adalah talak yang kalau belum habis idah boleh rujuk. Nah, tapi kalau ini talak bain ini kalau belum habis idah tidak bisa rujuk kecuali diselang dulu oleh laki-laki lain. Kenapa alasannya Imam Abu Hanifah tidak sependapat, tidak setuju memberikan zakat kepada suami biarpun dia miskin? Alasannya adalah karena wanita itu yang dicerai menurut syariat Islam, apabila dia dicerainya belum habis iddah, berarti selama itu si suami masih wajib memberikan nafkah. Nah, ini sebenarnya, tapi dalam kehidupan kita kadang-kadang kalau udah cerai boro-boro nafkah.
ketemu aja enggak kadang-kadang. Karena perang dulu biasanya. Perang di medsos, perang langsung marah-marahan. Padahal sebenarnya cerai itu pertama juga harus ada mut'ah itu. Memberikan kesenangan kepada istri yang mau dicerai. Jangan cerai begitu saja. Yang kedua tadi ada biaya hidup. Rumah masih disiapkan, biaya hidup masih disiapkan selama masih iddah. Makanya kenapa Imam Abu Hanifah tidak sependapat atau tidak membolehkan memberikan zakat kepada suami, khawatir nanti oleh suami dipakai nafkah ke si istrinya. Berarti kalau begitu, kata Imam Abu Hanifah, kalau istri dibolehkan memberikan zakat kepada suami, lalu oleh suami dibelikan baju, dibelikan beras, diantarkan ke istrinya. Sama saja dengan memberikan zakat kepada diri sendiri gitu. Karena suami masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Nafkah lahir maksudnya. Kalau nafkah batin nggak bisa sama sekali. Nah ini pendapat Imam Abu Hanifah para jamaah. Kemudian yang berikutnya berikutnya Abu Yusuf dan Abu Muhammad, tokoh terkemuka dari mazhab Imam Hanafi juga. Nah, kemudian Imam Syafi'i termasuk juga Imam Ahmad menurut suatu riwayat bahwa termasuk Aisub madhab Maliki, semuanya mereka membolehkan. Nah, berarti ada dua pendapat nih. Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Abu Muhammad termasuk itu madhab ulama-ulama Maliki juga sebenarnya, umahan Hanafi juga ya sebenarnya. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal, mereka membolehkan. Nah, membolehkan istri yang sudah dicerai, biarpun cerai tadi bain, apalagi cerai raj'i, ya talak raj'i, membolehkan memberikan zakat kepada suami apabila suaminya miskin tadi ya, termasuk asnaf. Dari mana landasannya Imam Syafi'i dan kawan-kawannya termasuk Abu Yusuf tadi berpendapat dibolehkan? Dari hadis Nabi, yaitu yang sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, moga-moga meridai Allah kepadanya, anna Zainab imra'at ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma, bahwasanya Zainab istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, moga-moga meridai Allah kepada keduanya, qalat berkata Zainab imra'ah Ibnu Mas'ud tadi, ya Nabi Allah, kata Zainab, wahai Nabi Allah, innaka amartal yauma bisodakoh wa kana indi huliyun li. Nah, engkau telah memerintahkan kepadaku hari ini untuk sodakoh. Wa kana indi dan ada padaku atau aku mempunyai huliyun li. Nah, mempunyai perhiasan. Jadi kata Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, ya, istrinya Abi Sa'id Al-Khudri, Ibnu Mas'ud, betul. Istrinya Ibnu Mas'ud. Kata Zainab, ya Nabi Allah, sesungguhnya hari ini Tuhan telah memerintahkan bersedekah. Sedangkan aku mempunyai sebuah perhiasan. Perhiasan itu hendak aku sedekahkan. Tapi kata suami saya, Ibnu Mas'ud, nah, kata Ibnu Mas'ud, ia dan anaknya adalah lebih patut aku sedekahi. Nah, jadi kata Ibnu Mas'ud dan anak-anaknya, ketika istrinya mau sedekah tadi, maka akulah dan anakmu lebih patut kau beri sedekah. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? Faqala an-Nabi SAW, sodako Ibnu Mas'udin. Nah, benarlah katanya Ibnu Mas'ud. Jaujuki wa waladuki, suamimu dan anakmu ahakun mantasoddaqti bihi alaihim. Adalah mempunyai hak untuk mendapatkan sodakoh darimu atas mereka.
Jadi ibu para jamaah, jadi Ibnu Mas'ud menceraikan istrinya bernama Zainab. Kemudian Nabi nyuruh bersodakoh. Lalu ketika Zainab mau bersodakoh, karena kata Zainab, dia mengatakan bahwa saya memiliki huliyun, memiliki perhiasan, mau dia jual dan mau dia mau sodakoh. Nah, ketika mau sodakoh tadi, ketahuan oleh Ibnu Mas'ud oleh si bekas atau mantan suaminya. Nah, apa katanya? Nah, kata Ibnu Mas'ud an atasaddaqo bi faja'ama Ibnu Mas'udin annahu wa waldahu hakun mimman tasaddaqtu bi alaihim. Maka kata Ibnu Mas'ud, wahai Zainab, maka Ibnu Mas'ud dan anak-anaknya adalah lebih patut untuk mendapatkan sodakoh atau diberi sodakoh oleh Zainab tadi. Lalu Zainab mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sodako Ibnu Mas'udin. Benar itu apa kata Ibnu Mas'ud. Jadi Zainab, ungkapan Ibnu Mas'ud itu sodako kepada dia dan kepada anaknya, pada anakmu adalah memang benar. Nah oleh karena itu akhirnya berarti dengan hadis ini menjadi alasan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, termasuk Abu Yusuf dan lain-lainnya, sebagian ulama pengikut Imam Abu Hanifah sekalipun membolehkan bersodakoh kepada suami, mantan suami, dan kepada anak-anaknya yang memang termasuk kategori orang itu miskin. Nah, itu alasannya. Nah, kemudian dengan alasan hadis ini para ulama tersebut mengatakan bahwa istri itu tidak berkewajiban memberi nafkah kepada suaminya. Oleh sebab itu tak ada halangan baginya untuk menyerahkan zakat kepada suami selagi ia membutuhkan. Jadi itu bukan nafkah sunnah, tapi adalah zakat dianggapnya oleh para ulama yang sependapat tadi. Nah, kalau bukan zakat ya nggak boleh. Kan nggak ada rumusnya, namanya istri istri memberikan nafkah kepada suami. Suami dalam keadaan demikian adalah termasuk asnaful samaniyah, termasuk golongan yang 8 asnaf tadi yang dianggap miskin tadi. Namun pendapat mereka kemudian dibantah kembali atau ditentang kembali oleh ulama-ulama lain yang mengatakan zakat tidak boleh diberikan kepada suami. Kalau sekedar sodakoh boleh-boleh saja, tapi kalau zakat tetap tidak boleh. Sedangkan mengenai hadis itu, mereka artikan bahwa yang dimaksud dengan sedekah ini adalah sedekah sunnah, bukan sedekah wajib alias zakat. Bukan zakat wajib, karena sabda Nabi ngomongnya zaujuki wa waladuki ahakun man tasaddaqti bi alaihim. Suami dan anakmu adalah yang paling berhak kamu berikan sedekah. Tapi tapi anak menurut kesepakatan para fuqaha tidak berhak menerima zakat dan dari ayah ibunya. Nah ini berarti dua pendapat ibu para jamaah. Yang pertama Imam Abu Hanifah tetap kekeh dia mah tidak ada kewajiban atau tidak boleh si istri memberikan zakat atau sedekah apapun kepada suami. Sebagian di sini ulama Syafi'i berpendapat boleh, tapi dibantah lagi sebagian lagi boleh pun sedekah sudah, tetap kalau yang namanya zakat tidak boleh diberikan kepada suami apalagi kepada anak walaupun dia termasuk kategori miskin. Karena anak itu masih kewajiban ibunya. Nah, apalagi bapaknya gitu. Bapak memberikan zakat kepada anak. Misalnya nih dalam rumah tangga si fulan dengan si fulanah kaya, lalu dia mengeluarkan zakat. Lalu kebetulan beberapa anaknya miskin, lalu diberikan zakat tuh kepada anak-anaknya, enggak boleh. Karena itu masih kewajiban
si orang tuanya untuk menafkahi anak-anaknya. Jangan dinafkahi oleh zakat, walaupun dia miskin. Nah, gitu. Nah, apalagi ke atas ke orang tua. Misalnya orang tua miskin, anak kaya. Kan banyak terjadi seperti itu. Kalau umpamanya orang tua kaya, pasti anak ikut kaya. Ada istilah ungkapan orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya belum tentu orang tua ikut kaya. Lalu diberikan setahun sekali zakat oleh anaknya, itu juga enggak boleh. Seolah-olah kotoran bekas membersihkan harta anak diberikan kepada orang tua. Karena orang tua masih kewajiban juga anak yang memberikan nafkahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian. Ya. Jadi untuk itu, kata lanjutannya, patut kita perhatikan pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat dalam madhab Maliki bahwa membayar zakat kepada suami itu makruh. Nah, jadi ujung-ujungnya Imam Maliki berpendapat bahwa memberikan zakat kepada suami hukumnya makruh. Karena ada kemungkinan, kata Imam Malik, zakat itu akan dimanfaatkan kembali oleh suaminya untuk dikeluarkan menafkahi istrinya. Jadi seolah-olah nantinya dikembalikan lagi ke istrinya. Berarti sama dengan istri memberikan zakat kepada diri sendiri. Gitu. Kalau secara suami tadi. Kemudian yang berikutnya, bukankah suami itu bisa saja hanya dengan zakat yang diterimanya ini, dia berikan baju, belikan pakaian, belikan makanan, serahkan kepada istrinya. Nah, lalu makanya istrinya menerima lagi. Nah, itu makanya itu dibulak-balik seperti itu. Kemudian jadi ringkasnya, dalam masalah ini ada 3 pendapat. Ringkas terakhir, bolehkah suami istri memberikan zakat kepada suami? Ada 3 pendapat, lihat di bawahnya. Yang pertama mengatakan bahwa membayar zakat kepada suami sendiri itu haram hukumnya. Oh, yang pertama. Sudah diringkas itu oleh pengarang kitab, pengarang buku ini. Pokoknya apapun pendapat pertama haram, istri memberikan zakat kepada suaminya. Artinya suami yang sudah bercerai tadi. Biarpun dia termasuk kategori miskin. Nah, kemudian demikian itu menurut pendapat Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah tadi. Yang kedua mengatakan bahwa boleh saja yang mendapatkan yang konon diriwayatkan dari Abu Yusuf, Abu Muhammad, Imam Asy-Syafi'i itu membolehkan. Juga dari Ashub, seorang tokoh madhab Maliki. Jadi yang kedua pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad termasuk Abu Yusuf dan Abu Muhammad itu membolehkan si istri memberikan zakat kepada suaminya yang sudah menceraikannya. Kalau suaminya termasuk kategori miskin. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengatakan bahwa hukumnya makruh. Demikian pendapat ini yang disampaikan oleh madhab Imam Malik. Kesimpulan akhir, Imam Abu Hanifah kekeh adalah haram. Si istri memberikan zakat kepada suami kalau suami termasuk kategori miskin, sekalipun dikategorikan miskin, karena khawatir dikembalikan. Kalau dalam masih talak roji, artinya apalagi talak roji, talak bain aja masih tidak boleh. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i, Imam Abu Muhammad, kemudian Abu Yusuf, kemudian Imam Ahmad, di antaranya mereka berpendapat boleh. Nah, yang terakhir adalah Imam Malik. Kata Imam Malik hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh memberikan zakat kepada suami yang sudah menceraikannya. Istri memberikan zakat kepada suami yang sudah menceraikannya. Wallahu a'lam bishawab. Satu permasalahan. Nah, jadi, ya, kemudian yang berikutnya sekarang, tema berikutnya zakat fitrah. An Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar qala,
Berkata Ibnu Umar, parodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memfardukan, telah mewajibkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri, yaitu zakat fitrah, min Ramadan di bulan Ramadan, so'an min tamrin, satu sok dari kurma, satu sok kurma. Kemudian auso'an min syair, atau satu sok dari anggur. Ya, pertama tadi dari kurma, yang kedua sok dari gandum, syair. Alal abdi, atas satu hamba, wal huri orang merdeka, wal zakari laki-laki, wal unsa dan perempuan, wal sogir anak kecil, wal kabir orang tua, minal muslimin dari umat Islam. Ini dalil hadis yang menunjukkan wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik itu dari kurma maupun dari syair atau gandum. Satu sok. Satu sok itu ada 2,75 liter kalau diukur liternya. Kalau di liter itu 2,75 liter, hampir 3 liter. Nah, itu kurma atau gandum, ya. Kurma atau gandum. Nah, itu karena yang di sana kan jadikan pokoknya kurma atau gandum. Nah, diberikannya kepada siapa? Saya berarti mustahiknya nih. Mustahiknya seorang hamba. Apa juga seorang hamba sahaya, ya, kepada seluruh umat Islam. Baik itu budak atau orang yang merdeka. Atau orang merdeka. Laki-laki, perempuan, besar atau kecil. Nah, itu artinya yang menerima, maksudnya yang menerima itu zakat tadi. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Sa'idin qala. Dan dari Abu Sa'id qala, berkata Abu Sa'id, kuna nukhriju zakatal fitri so'an min syair. Kami dulu dengan Rasulullah telah mengeluarkan zakat fitrah satu sok dari gandum. Au so'an min tamrin, atau satu sok dari kurma. Au so'an min aktin, atau satu sok dari keju. Au so'an min jabibin, atau satu sok dari anggur. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau di zaman Rasulullah yang bisa dijadikan katakan kutil baladnya itu makanan pokoknya yang wajib digunakan untuk bayar zakat, ada gandum, ada kurma, ada kemudian keju, dan ada juga anggur. Nah, gandum, kurma, keju, dan anggur. Nah, itu kalau kita ini kan paling banter, satu makan pokok kita atau kutil balad kita adalah beras, dan kedua mungkin ya kalau kemana kita kaji, kalau zaman-zaman dulu orang Madura masih makan jagung, berarti jagung. Kemudian yang ketiga orang Maluku sana sebelah timur adalah sagu atau papeda. Nah, ini pada jamaah berikutnya hadis yang ketiga, kuna nukhriju zakatal fitri idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'am. Nah, dari makanan umum sifatnya makanan, berarti makanan yang mengenyangkan tentunya. Au so'an min tamrin, satu sok dari kurma. Au so'an min syair, gandum. Au so'an min jabibin, berarti satu daripada anggur. Kemudian au so'an min aktin, atau satu sok daripada keju. Falam najal kadzalika hatta qadima alaina Muawiyatul Madinah faqala. Kemudian baginda Rasul mengatakan, inilah ara muddaini min samra'i syami ya'dilu so'an min tamrin. Nah, di sini dikatakan sesungguhnya saya lihat 2 mud gandum Syam itu sepadan dengan 1 sok kurma. 2 mud gandum orang Syam sama dengan 1 sok kurma. Orang pun kemudian memakai kata-kata dia. Tapi kata Abu Sa'id, ya, perawi berita ini, saya sendiri tetap mengeluarkan 1 sok sebagaimana biasanya.
Jadi yang dimaksud satu sok di sini tadi adalah jelas 2,75 liter kalau pakai literan. Nah, akid atau keju dimaksud ialah susu kental yang masih bercampur dengan mentega. Menurut Al-Ansori, keju dibuat dari susu yang diendapkan lalu dimasak sedemikian rupa hingga terpisah dari bagian yang lain. Adapun 2 mud gandum sam yang dikatakan sama dengan 1 sok kurma, itu perlu dipertimbangkan menurut ukuran di negeri kita. Jadi intinya yang jelas, tadi banyak disebutkan ada kurma, ada gandum, ada keju, kemudian ada anggur merupakan kutil balad mereka orang-orang Arab. Tapi bagi kita orang Indonesia berarti bercerita tentang beras ya. Kutil balad kita beras untuk mengeluarkan zakatnya dan boleh juga diganti dengan uang. Nah, permasalahannya kalau berasnya berapanya itu. Nah, di sini yang patut dipertanyakan oleh kita ialah katanya, kalau ada seorang istri cukup kaya atau dia sudah tidak bersuami lagi karena diceraikan oleh suaminya, setelah meninggal dunia apakah dia juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah? Nah, sekarang bagaimana karena tadi yang mengeluarkan zakat itu ada suami, sekarang suaminya sudah tidak ada, sudah meninggal atau sudah bercerai. Lalu bagaimana berkaitan dengan ini? Nah, menurut Imam Asy-Syaukani, berdasarkan kata-kata laki-laki dan perempuan dalam hadis di atas, sebagaimana tercantum dalam hadis tadi, maka nampaknya zakat fitrah itu pun wajib atas perempuan, baik ia bersuami ataupun tidak, karena sudah wafat atau sudah cerai. Demikian menurut pendapat As-Sauri, Abu Hanifah, dan Ibnu Mundir. Hanya saja menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan lainnya, Ahmad dan Ishaq, yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu sama suami sebagaimana nafkah yang lainnya. Jadi sekarang bercerita tentang bukan berapa banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkannya. Yang mengeluarkan zakat fitrah itu siapa? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah kalau dia sudah tidak punya suami, apakah dia janda dicerai hidup atau janda dicerai mati, maka dia berarti tidak ada yang nanggung wajib zakatnya. Nah, jadi pendapat tidak perlu berzakat. Tapi Imam Syafi'i, kemudian Imam Asy-Syaukani, dan imam-imam lainnya, Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, Ibnu Mundir, kemudian Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat tetap biarpun dia tidak punya suami, kalau termasuk dia muzaki, ada kemampuan untuk berzakat fitrah, berarti memfitrahi diri sendiri. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, pendapat Imam Asy-Syaukani sesuai dengan hadis tadi, laki dan perempuan itu sebagaimana tercantum dalam hadis, nama zakat fitrah itu pun wajib atas perempuan, biarpun dia sendirian. Kemudian diperkuat oleh imam-imam yang lainnya. Jadi intinya kesimpulannya yang paling jumhur ulama fikih itu perempuan apakah dia dicerai hidup atau cerai mati oleh suaminya, kalau dia ada kemampuan untuk berfitrah wajib mengeluarkan fitrah untuk mitrahi diri sendiri. Tapi kalau dia punya suami maka yang wajib memfitrahinya adalah suaminya. Makanya tidak eloklah kalau seorang istri, umpamanya suami ada, lalu menyerahkan zakat fitrah oleh istri, bukan suami membayarkannya. Atau kadang-kadang suka anak. Anak itu wajib difitrahi oleh orang tua. Ini kadang-kadang yang menyerahkan fitrah itu adalah, udah nah antarkan aja nih ke panitia, kata. Sah-sah saja sih. Tapi kan eloknya, bagusnya itu adalah karena ini anak dan istri kewajiban difitrahi oleh suaminya, oleh ayahnya, maka ayahnya lah yang membayarkan, yang mengikrarkan, menyerahkan ke panitia zakat. Atau kalau mau langsung, yang langsung memberikan zakat kepada mustahik tadi.
Sebab zakat fitrah pun bisa langsung, bisa melalui amil gitu ke masjid-masjid biasa. Jadi tidak, kalau dilihat dari kewajibannya tadi tidak dibenarkan. Umpamanya suami ada lalu yang mengantarkan zakat fitrah kepada mustahik atau kepada panitia, dititip ke panitia, ke amilin, lalu istri atau anak, padahal ayahnya ada. Kecuali kalau udur syar'i. Jadi seolah-olah perwakilan. Nah gitu. Ya panitia, amilin, saya diwakili oleh ayah saya untuk menyerahkan zakat fitrah ayah, zakat fitrah ibu, dan zakat fitrah saya, kata anak. Nah, gitu. Seolah-olah wakil. Sebab yang punya kewajiban untuk membayarkan zakat itu adalah suami atau ayah. Wallahu a'lam bishawab. Ini belum bercerita tentang berapa banyak ya, berapa banyak zakatnya. Ini hanya bercerita tentang membayar zakatnya siapa, nah, gitu kan. Adapun kalau kaitan dengan ukuran zakat fitrahnya berapa, mah ini juga kalau di kitab-kitab klasik cerita kutil balad ini, kalau diukur ke kurma kan boleh diuangkan. Kalau tadi umpamanya di 2 sok atau 2 liter, 2,75 liter atau 1 sok tadi, tinggal dihargakan saja. Berapa itu 1 liternya kurma kalau pakai liter, kalau timbang pakai timbang, nah gitu kan, atau sok tadi. Nah, berarti kalau diuangkan sudah barang tentu sesuai dengan harga itu. Nah, gitu. Itu satu pendapat. Satu pendapat kan sudah dibulatkan di negeri kita bahwa kutil balad kita adalah beras. Berarti kalau kutil baladnya beras, berarti berapa banyaknya? Nah, ini juga berbeda-beda pendapat. Tapi yang masyhur dari kecil kita sampai sekarang dewasa, kalau pakai timbangan adalah 2,5 kg beras, atau kalau pakai liter adalah 3,1 liter. 3,1 liter gitu ya. Kalau pakai liter, atau kurang lebih 3,5 liter. Lalu kalau mau diuangkan, sebab ada yang berpendapat boleh diuangkan, walaupun ada juga ulama yang berpendapat tetap tidak boleh diuangkan. Kenapa orang ulama berpendapat boleh diuangkan? Karena keperluan fakir miskin itu kan bukan hanya beras saja. Lebih gampang punya beras untuk beli beras, punya uang untuk beli beras ketimbang punya beras untuk beli barang lain. Misalnya keperluan anak banyak orang miskin itu ada perlu ikan, perlu lauk pauk, perlu ini, perlu itu, katakanlah perlu beli pakaian misalnya kan. Sampai ini mau Idul Fitri berarti Lebaran, identik dengan perlu pakaian baru misalnya. Kalau banyak beras agak susah untuk mendapatkan barang itu. Tapi kalau banyak duit apapun bisa didapat. Mau beli beras bisa karena ada duit, beli lauk pauk bisa karena ada duit. Tapi kalau banyak beras belum tentu mudah untuk mendapatkan barang, membeli dengan beras tadi. Nah ini, makanya ada yang berpendapat dibolehkan. Tentunya kalau tadi pakai beras 2,5 kg, tinggal tergantung beras yang kita makan. Nah, ini yang paling jujur. Jadi kalau mau pakai beras, tentunya beras yang dijadikan kutil balad oleh kita, makanan pokok kita. Kalau kita biasa makannya berasnya 10.000 per kilo, 10.000 per kilo misalnya, berarti kalau 2,5 kg berarti 25.000. Nah, kan 2,5 kg, 25.000 kalau diuangkan. Kalau harga beras yang biasa kita makan hari-hari 10.000. Jadi uang itu mengikuti harga beras gitu. Jangan sampai terjadi memakan kita rojo lele dengan harga sekian, tapi justru kita berfitrah pakai beras yang kualitas rendah. Nah, itu tidak jadi. Tidak jadi, itu tidak zakat yang nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bercerita tentang ukuran, jadi kita tidak terlalu sibuk mikiran juga umpamanya ada kitab-kitab klasik itu mengatakan sampai kalau tadi dimisalkan dengan emas dengan kurma, kalau satu sok kurma 2,75 liter katanya. Harga kurma misalnya 50.000 misalnya. Satu kilonya. Berarti kalau
1 kilo 1,7 berarti berapa tuh? Berarti 100 lebih itu kalau diuangkan. Tidak seperti itu kalau di kita. Walaupun dalam kitab-kitab klasik seperti itu. Kalau dihargakan gitu, umpamanya mau diganti dengan uang, lalu sesuai dengan harga kurma, tentu membengkak itu. Jadi tetap walaupun kita memakai uang, tapi ukurannya beras. Bukan ukurannya ke kurma, karena makan pokok kita adalah beras gitu. Tidak umpamanya. Menurut itu 1,75. Kalau kebetulan kurma yang bagus 1,75 itu adalah umpamanya. Berarti harganya umpamanya 100, ya berarti udah 175. Padahal kalau harga beras tadi tidak sampai segitu. Saya kira itu para jamaah kaitan dengan fitrah ya, yang wajib berfitrah tadi udah ya. Bagi kita setelah dikaji begini berarti siap-siaplah kalau kita mau berfitrah, berfitrah dibayarkan oleh sang suami, kalau suaminya ada, atau anak dibayarkan fitrahnya adalah ayah, karena yang punya kewajiban adalah ayah. Mengikrarkannya, memberikannya. Kalau terpaksa karena ada udur syar'i, berarti anak atau si istri menjadi wakil. Jadi mewakilkan kepada anak atau istri untuk membayarkan zakat fitrah. Kemudian banyaknya fitrahnya adalah sesuai dengan beras ya. Kutil balad kita beras, makanan pokok yang menguatkan adalah beras, misalnya berarti 2,5 kg dikalikan harga beras yang biasa kita makan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang ketiga sedekah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Islam untuk membebaskan umat manusia dari kesesatan, kebodohan, pertumpahan darah dan penyakit yang berat, tak lupa pula Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang itu kuat, yakni yang tidak cacat ya, tidak sesat dan tidak melakukan kehinaan, tetap sehat, tidak terganggu oleh gangguan apapun. Karena kekuatan yang dimaksud adalah mencakup banyak hal. Ada kekuatan yaitu kemauan yang keras. Ada kekuatan misalnya kemampuan kerja. Ada kekuatan ketahanan dalam mencegah hawa nafsu. Ada kekuatan dalam arti kata ya umpamanya kekuatan emosionalnya kita. Maka dalam kaitan hal ini para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatur, menurunkan aturan atau syariat yaitu untuk penganutnya, yaitu memberi dan membelanjakan hartanya semata-mata karena Allah. Dengan ketaatan dan bebas belas kasihan terhadap fakir miskin, yatim piatu kan. Dengan demikian seorang muslim dididik untuk menjadi orang yang dermawan. Makanya kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minanas, baidun minanar. Nah, qaribun minal jannah. Orang yang tukang sedekah itu adalah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan orang, jauh dengan neraka. Nah, sedangkan orang yang tidak pernah bersedekah, al-bakhil namanya alias pelit, baidun minallah, baidun minanas, baidun minal jannah, qaribun minanar. Orang yang pelit jauh dengan Allah, jauh dengan surga, jauh dengan manusia dan dekat dengan neraka. Oleh karenanya Islam menganjurkan untuk memperbanyak sedekah. Apa manfaatnya sedekah terlebih dahulu? As-sedekah tadfa'ul bala. Pertama, sedekah dapat mencegah bencana atau bala. Satu. Kemudian dengan sedekah lagi apalagi? Tadi mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan sedekah mendekatkan diri kita dengan sesama. Mendekatkan diri kita dengan surga dan menjauhkan diri kita kelak dari api neraka. Itu hikmah daripada sedekah. Nah, sehingga baginda Rasul sampai menyampaikan begini, kata baginda Rasul,
Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Kalau orang yang punya harta, sedekahlah pakai harta. Punya duit, sedekah pakai duit. Punya beras, sedekah pakai beras. Punya buah-buahan, sedekah buah-buahan. Punya kue, sedekah kue. Tebal pokoknya. Bagaimana kalau itu semua enggak punya, tapi ilmu ada? Man kana lahu ilmin falyatasaddaq bi ilmihi. Sedekah ilmu. Ilmu dibagi-bagikan. Beda sedekah ilmu dengan sedekah duit. Kalau duit dibagikan berkurang, berhabis di kita, tapi kekal disimpan di hadirat Allah. Tapi kalau ilmu dibagikan, makin banyak dibagikan, makin bertambah kepada kita. Kemudian yang kalau kata Rasulullah, duit nggak punya, mal nggak punya, ilmu nggak punya, tapi punya tenaga. Apa kata Rasul? Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Orang yang barang siapa yang punya tenaga, sedekah pakai tenaga. Orang membangun masjid pakai duit. Orang bangun masjid, misal pakai konsep, punya gagasan, ilmu. Kita ilmu nggak punya, duit nggak punya, tapi tenaga punya, sedekah pakai tenaga, ikut gotong royong. Gitu. Terakhir kata Rasulullah, kalau 3 macam tadi tidak punya, harta nggak punya, ilmu nggak punya, tenaga sudah letoy, sudah tua. Tapi doa mah sedekahnya pakai doa, duduk berdoa, mendoakan yang sedang bergotong royong, sedang bekerja. Jadi tidak ada kata tidak mampu kita bersedekah. Nah, banyak sekali ayat-ayat atau dalil-dalil yang menekankan untuk memperbanyak sedekah tadi. Ya. Nah, jadi termasuk tadi orang yang sedekah dekat dengan tetangganya. Coba kalau bakhil, kalau orang itu bakhil, pelit, ya, dengan tetangga nggak pernah bersedekah, nanti sekali waktu ada musibah. Musibah apa? Misalnya ada maling masuk atau banyak ada apa? Dia minta tolong dengan tetangga. Kemungkinan tetangga bisa saja pura-pura tak dengar teriakan orang itu. Kenapa? Karena dia tidak ada perhatian sama sekali. Orang kayaknya pelit alias bakhil. Nah makanya mudah-mudahan dengan pelajaran ini bukan sekedar kita mengetahui, tapi mengamalkan, mengaplikasikan ilmu yang telah kita miliki berkaitan dengan sedekah ini. Lalu muncul pertanyaan, sedekah apa yang paling afdol, yang paling utama? Nah, ini perlu. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan tercapai atau tidak akan sampai, sekali-kali tidak akan sampai kebaikan albir, kebaikan-kebaikan oleh kamu kata Allah Subhanahu wa taala hatta tunfiqu mimma tuhibun, sehingga engkau menafkahkan, mensedekahkan, membelanjakan apa-apa yang engkau sukai, yang engkau cintai. Artinya sedekah yang akan tercapai dan sempurna itu kebaikannya, kebajikannya didapatkan oleh orang apabila dia mensedekahkan memang barang yang ia suka, ia senang. Jadi dengan kata lain jangan ada istilah kata sedekah sudah kita umpamanya tidak kenyang, tidak tidak habis baru disedekahkan, bukan berarti begitu. Justru sedekah yang terbaik tadi adalah sedekah yang memang sangat kita cintai. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna kata Allah sebelum kamu menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi udah kagak habis baru sedekah. Misalnya yang gampang aja contohnya. Bulan Ramadan, sedekah yang paling baik adalah umpamanya kalau kita bikin takjilan, takjilan misalnya. Jangan setelah maghrib. Setelah selesai maghrib sebelum isya baru ngantar ke tetangga. Ini jelek itu. Jadi sebenarnya yang kita senang, oh ini kita senang ini masakan itu. Nah bagi tuh masakan yang kita senangi itu. Sebab kalau diantarkannya ke tetangga pada maghrib. Nah image-nya kata tetangga. Ini si tetangga kita ini si orang kaya ini baru ngasih kita sudah nggak habis oleh dia baru diantar gitu. Ya kan image-nya begitu. Kalau ngantarnya setelah maghrib. Makanya yang kita senangi masakan yang kita pun belum makan kita antarkan. Nah itu baru sedekah yang paling bagus katanya gitu kan.
Lalu wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lanjutan kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang kamu nafkahkan, kamu belanjakan, kamu sedekahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi mengetahuinya artinya siap Allah untuk memberikan imbalan. Kalau engkau memberikan sedekah yang baik, maka imbalannya baik lagi, bagus lagi, banyak lagi gitu. Jadi pada hakikatnya sedekah itu adalah apa? Punya kita dan untuk kita. Kelihatannya barang itu kalau makanan misalnya atau pakaian diberikan ke orang. Pada hakikatnya simpanan kita, deposito kita untuk nanti di akhirat. Nah makanya yang terbaik. Nah, jangan sudah nggak habis baru diantarkan. Kalau buah-buahan sudah bonyok-bonyok, nah baru diantarkan. Nah itu jangan. Jadi yang terbaik. Berikutnya Allah mengatakan lagi dalam firman-Nya yang lain dalam surat Al-Hadid, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Dan nafkahkanlah atau belanjakan sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Artinya yang telah Allah berikan dan kita miliki. Itu terima kasih, terima dari Allah, kasihkan kepada orang, gitu maksudnya. Jadi Allah katanya menguasainya, dikuasakan kepada kita. Berarti hakikatnya kekayaan itu Allah titipkan kepada kita untuk kita nafkahkan. Kepada siapa nafkahkannya? Kepada orang, kepada satu lembaga yang memang sangat mereka membutuhkan. Itu. Jangan kita tumpuk-tumpuk. Kemudian apa? Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Beriman modal hatinya, kemudian nafkahkan tadi yang baik, maka akan memperoleh pahala yang besar. Kalau banyak dan besar lagi umpamanya nilainya, kualitasnya, maka pahalanya pun besar dan berkualitas lagi. Jadi tergantung kepada apa yang kita nafkahkan tadi. Nah, maka oleh karenanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaan sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, inna abi mata, bapakku meninggal ya Rasulullah. Wa taraka malan kasiro, ninggalkan harta banyak ya Rasulullah. Walam yusibiha, tidak, dia tidak berwasiat kepadaku tentang harta itu. Bingung saya ya Rasulullah. Ayahanda ninggalkan harta banyak, tapi dia tidak wasiat, tidak pesan apa-apa. Diapain ini harta peninggalan ayah? Ayah nggak bawa sama sekali, wasiat pun enggak. Bingung. Atas sodako anu, kata sahabat. Bisakah saya sodako untuk atas nama bapak saya? Apa kata Rasulullah? Naam, kata Rasulullah. Silahkan, kata Rasulullah. Silahkan kau sedekah untuk atas nama bapakmu yang sudah meninggal tadi. Hanya lagi sahabat, Pak, ayu sedekahun afdal. Sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Nah ini, jadi sedekah jangan asal lempar. Sedekah apa yang paling utama? Apa kata Nabi? Sakyul ma, sedekah air. Maksudnya sakyul ma, sedekah air. Para ahli hadis ada yang mengatakan sedekah air maksudnya sedekah yang kaya air. Air itu tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak memerlukan air. Hewan memerlukan air, tumbuhan memerlukan air, apalagi manusia memerlukan air. Artinya sedekah yang paling utama, paling afdol adalah sedekah yang memang sangat dibutuhkan oleh orang yang menerimanya. Nah itu. Jadi kaitan sedekahnya tadi. Jadi mudah-mudahan dengan kajian ini kita sedekah jangan asal lempar. Asal beri aja. Belum tentu orang yang datang ke rumah kita ngemis-kemis membawa karung segala macam itu orang yang sangat membutuhkan. Jangan-jangan uang di rumahnya dia jutaan. Kan banyak terjadi. Ya kan? Nah, itu makanya kita harus betul-betul sedekah yang paling afdol. Pertama tentu niatnya karena Allah, dan kedua memberinya kepada orang atau kepada satu lembaga yang memang sangat membutuhkan. Kemudian untuk memberikan motivasi kepada kita tentang sedekah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan juga di dalam firman-Nya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah.
perumpamaan orang-orang yang menafkahkan atau mensedekahkan, membelanjakan harta-harta mereka. Fisabilillah, di jalan Allah, artinya fisabilillah khair, jalan kebaikan. Sabilillah artinya sabilillah khair, jalan kebaikan. Kama salih habatin ambatan sabah sanabil, sebagaimana atau serupa dengan dia mensodakokan sebutir biji. Sab'a sanabil, ambatan sab'a sanabil, dari 7 butir tadi tumbuh 7 tangkai. Satu butir akan menghasilkan 7 tangkai. Wa fikuli sumbulati mi'atu habah. Di dalam satu tangkai ada 100 biji, 100 butir. Berarti satu butir sodako yang diumpamakan. Disodakokan kayak tumbuhan, satu butir tumbuh dapat 7 tangkai. Satu tangkai ada 7 butir, 7 biji. Berarti, kul sumatimi atau 100 biji. Sumbulatimi atau habas 100 biji. Nah, berarti 700. Sodako yang benar tadi karena Allah dibalas oleh Allah minimal katanya sama dengan tadi sodako 1 butir, 1 biji, dapatkan nanti dibalas dapat 7 tangkai, dalam 1 tangkai ada 100 biji, berarti 7 kali 100, 700 balasannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan bahkan Allah bakal melipat gandakan lebih dari itu liman yasha bagi orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang baik, yang karena Allah, yang betul-betul sasarannya tepat, maka kata Allah seperti halnya kita bersedekah atau menanam 1 butir, 1 butir tumbuh, kemudian tanaman mendapatkan 7 tangkai, 1 tangkainya mendapatkan 100 butir, 100 biji, berarti 700 itu dibalas oleh Allah. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Kadang-kadang Allah melipat gandakan lebih dari itu, liman yasha, kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian yang terakhir para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum tanya jawab, inna shadaqata tutfi ghadaba rabbi. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan kebencian atau murkanya Allah. Jadi orang yang suka sedekah, murka Allah hilang. Jadi muncul rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi kalau orang sedekah itu murka Allah, yang tadinya murka pun hilang kemurkanya. Muncul senangnya Allah, sayangnya Allah, didihnya Allah kepada orang yang suka sedekah. Wa tadfa'u minusu, dan dengan sedekah juga adalah mencegah dari mati yang celaka. Ya, mati yang celaka, mati yang jelek, kematian yang jelek. Atau di hadis lain, as-sedekah tadfa'ul bala. Sedekah bisa mencegah bencana. Makanya Ki Jenderal Sudirman itu, ibu para jamaah, ketika mau berangkat ke medan perang, ada 2 yang perlu kita ikut jejak Jenderal Sudirman, Pak Kiai Sudirman. Yang pertama, yang luar biasa perjuangannya membebaskan negeri dari penjajahan. Pertama, beliau kalau mau berangkat ke medan perang punya wudhu. Dan yang kedua, apa yang beliau miliki di rumah, makanan apa, barang apa, beliau bawa. Di tengah perjalanan beliau banyak bersedekah, sedekah. Kenapa Pak Dirman suka banyak sedekah sebelum berangkat ke medan perang? Karena beliau yakin bahwa sedekah bisa mencegah bencana. Sehingga alhamdulillah selama perjuangan Sudirman belum pernah tertangkap sebentar pun oleh Belanda, belum pernah tertangkap. Karena bencana terjaga, kan dia suka sedekah. Kemudian ada hadis ini yang sangat mengejutkan ini. Ya, sabda Rasulullah, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani fayaqulu ahaduhuma." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sehari pun yang dialami oleh hamba-hamba Allah, oleh kita ini manusia, tidak ada yang tidak mengalami manusia, katanya apa itu? Kecuali ada 2 orang malaikat turun. Nah, kepada orang itu. 2 malaikat turun kepada manusia. Seorang di antaranya mengatakan, pertama, Allahumma a'ti munfiqon kholafa. Nah, malaikat yang pertama berkata, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang telah menafkahkan hartanya. Jadi didoakan oleh malaikat orang yang suka sedekah, didoakan gantilah katanya harta yang dinafkahkan oleh si fulan. Jadi yang berdoa supaya diganti,
yang keluar duitnya, yang keluar makanannya, yang keluar ilmunya, yang keluar senyumnya. Karena sodakoh juga adalah senyum juga adalah sodakoh. Kata malaikat, ya Allah, gantilah itu yang mereka sodakohkan itu. Kata malaikat, ini malaikat loh yang berdoanya pasti dimakbul, dijabah. Bukan kita yang berdoa. Kita mah nggak tahu. Malaikat yang berdoa minta kepada Allah agar apa yang dikeluarkan disodakohkan oleh orang-orang itu supaya mendapatkan gantinya. Sedangkan malaikat yang lain mengatakan, yang satu lagi mengatakan, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kata malaikat yang satu lagi, berilah kerusakan atas harta orang yang enggan menafkahkannya, enggan sodako. Hancurkanlah ya Allah harta orang yang enggan sodako. Bayangkan ibu saudara, ibu para jamaah semua. Berarti orang yang suka sodakoh mah keberkahan akan ia dapatkan karena dimintakan oleh malaikat kepada Allah agar supaya diganti. Bisa saja diganti di dunia spontan, bisa saja diganti paling tidak nanti di akhirat. Tapi bagi orang yang lit alias pelit, ya, buntut kasiran merecet jahe, maka kata malaikat, nah ya Allah hancurkanlah harta yang ada pada si fulan karena dia tidak pernah menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli muslimin sodako. Tiap atas wajib atas seorang muslim sodako. Pakolu. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, paman lam yajid, bagaimana kalau nggak bisa, nggak dapat nemu sodako nih? Sodako apa ini itu nggak punya? Qala jawab Rasul, ya malu biadi, payan pau nafsahu, wayata sodaku. Nah, bekerja dengan tangan sendiri itu termasuk bermanfaat bagi diri dan bermanfaat dari orang itu juga termasuk sodako. Berarti sodako pakai tenaga dengan kerja tadi. Kemudian kalau ada lagi bertanya lagi, Pak Jadi kalau tenaga nggak punya, kerja nggak bisa. Kola menjawab yu'inu dal hajatil malhunin, menolong keperluan orang pun itu termasuk sodako. Ada orang yang tanya-tanya, ibu, saya mau tanya, saya punya keluarga katanya di Kelapa II daerah sini atau di Gading daerah sini, namanya si ini, dia punya profesi ini. Kita yu'inu, kita memberikan pertolongan kepada orang yang nanyakan keluarganya, cari katanya di Gading Serpong. Jangan langsung jawabnya kagak tahu, jangan. Kita berupaya. Siapa dia namanya? Namanya si Anu. Dia asal dari mana? Dari Anu. Dia punya kerjaan apa? Gitu kita kejar. Dia kerjaannya kalau nggak salah dia sudah memberikan kajian-kajian dia. Orangnya gimana? Gini tinggi-tinggi dia, rambutnya jogrok-jogrok begitu. Bahasanya suka serak-serak pas. Oh itu Juhaidi. Iya itu Pak Juhaidi itu. Nah gitu. Dicari jangan kagak tahu aja. Kalau memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan dari kita itu sedekah. Nah, itu. Kemudian qalu ada lagi yang bertanya. Sahabat Pak Ilam Yajid apabila begitu pun tidak bisa. Qala Rasul menjawab fal ya'mal bil ma'ruf wal yumsik anis syarr. Menunjukkan berbuat untuk kemakrufan, kebaikan dan mencegah keburukan itu pun sedekah. Ngomong kita ini yang makruf, ini yang mungkar, ini yang khair, ini yang syar, itu juga sedekah. Jangan diam aja nggak mau. Fa innaha lau sedekah, fa innaha lau sedekah. Maka sesungguhnya baginya masih ada sedekah termasuk apa tadi? Tabassama fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum terhadap wajahmu terhadap orang lain pun itu sedekah. Makanya maskernya kali-kali dibuka supaya kelihatan senyumnya. Sebab kalau pakai masker terus-terusan, padahal kita sedang sendirian, maka enggak ketahuan senyumnya. Tapi jangan pula senyum sendirian. Kalau senyum sendirian, lain lagi ceritanya. Dicurigakan orang dibawa ke grogol nantinya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kata Nabi terakhir, nah, kullu nafsin kutiba 'alaiha shadaqah. Setiap pribadi diwajibkan atasnya sedekah. Kula yaumin tiap hari. Tolaat fi samsu terbit di pagi hari matahari. Pamin dalika ayya bada bainal aiman wa sedekah. Nah, termasuk di sini dikatakan yaitu menengahi antara dua orang yang sedang bersengketa pun itu sedekah.
ada tetangga yang sedang sengketa, sedang berselisih, kita damaikan, kita islahkan, itu termasuk sodako. Kemudian wa ayyu'ina rajula ala dabatin payahmiluhu anha sodako. Termasuk lagi apa? Bila orang membantu binatang sekalipun dia membantu binatang, ya kemudian kendaraannya meskipun kemudian dia naiki bintang kendaraannya itu juga sodako. Nah, kepada binatang sekalipun itu sodako. Wa irfa'u mata'ahu alaiha sodako. Termasuk apa lagi? Yaitu kemudian dia ketemu dia juga dengan apa? Dengan al-ada, duri di jalan, sesuatu yang bakal membahayakan. Fitoriki sodako itu sodako. Wal kalimatut thayyibah sodako, kalimah yang baik pun sodako. Insya Allah. Masya Allah Ibu. Alhamdulillah. Itu bahasa-bahasa yang baik itu termasuk sodako. Wa kullu khutbatin tamsi ila sholati sodako. Terakhir, ibu pada jamaah, kata Rasulullah, bahkan setiap langkah ketika ia berjalan hendak melakukan sholat, itu pun termasuk sodako. Wallahu alam biswab. Mangga dipersilakan kalau ada yang bertanyakan. Hampir habis waktunya, lupa saya. Silakan Ibu. Tadi mulainya kita hampir setengah jam tadi habis kita. Enggak, jam setengah 10 baru mulai. Silakan. Baik, makasih Pak Ustadz. Silakan ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, masih ada materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz masih belum jelas atau hal-hal lain yang mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Ustadz, kami persilahkan. Silakan ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya udah hafal semua nih. Sudah tahu semua kaitan sedekah. Ya, silakan. Silakan ibu-ibu. Pak Ustadz, kalau ibu-ibu belum bertanya, saya ada sedikit yang ingin ditanyakan ini Pak Ustadz. Ya, kalau di tempat kita itu, kalau umpamanya ada, saya pernah dengar kalau ada warisan yang tidak ada penerimanya itu kan dikasih ke Baitul Mal. Itu gimana sih Pak Ustadz? Apa yang kantor apa dan apa gitu yang bisa kita tahu tentang Baitul Mal itu? Iya. Baik Ibu para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya tadi ya ada umpamanya ini ahli warisnya enggak ada, atau umpamanya ini kuburan dibongkar, ada batu, ada segala macamnya kan, itu kan pemiliknya enggak tahu, akhirnya dijadikan itu batu-batu yang dijual tadi uangnya dimasukkan ke Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal itu ada satu lembaga keuangan dalam Islam yang boleh kita bentuk. Bisa saja kita Majelis Talim Ummahat Asmaul Husna punya Baitul Mal. Dari mana itu Baitul Mal? Bisa saja tadi kebetulan umpamanya nih ada berzakat. Zakat ini belum nggak habis misalnya udah dibagi-bagi masih ada, simpan di Baitul Mal. Atau mungkin kita mendapatkan rezeki, kemudian kita simpan kita di Baitul Mal. Baitul Mal itu berarti dana dari umat untuk umat, umum sifatnya, tidak terikat dengan 8 asnaf. Bisa saja kita kalau Baitul Mal kita udah bagus, udah kuat, kita bisa membangun satu tempat penginapan misalnya untuk musafir misalnya. Sekarang banyak ada kejadian kan, kejadian merusakan masjid segala macam gara-gara kadang-kadang marbot masjid mengusir orang tidak boleh tidur di masjid misalnya. Tidak boleh istirahat di masjid, tidak boleh buang air di toilet masjid misalnya. Tidak boleh mandi di masjid. Itu kan sebenarnya yang model-model gini ini riskan sekali. Nah, kalau kita punya Baitul Mal, berarti bisa saja membangun rumah penginapan. Mungkin orang musafir, mau tidur di hotel, nggak punya dana. Ada itu. Nah, itu rumah yang dibangun oleh Baitul Mal tadi untuk kepentingan umat. Siapapun, tidak terkecuali, walaupun non-muslim masih bisa
memanfaatkan itu fasilitas yang disiapkan oleh dana Baitul Mal. Jadi lebih umum sifatnya Ibu Haji. Ya, jadi itu lembaga itu resminya dia di bawah kementerian apa atau departemen apa gitu Pak Ustadz. Kan nggak sembarang orang mau menitipkan dananya ya, bukan yang sifatnya kayak Ustadz bilang tadi, umpamanya kita di masjid ada Baitul Mal tersendiri. Ini resminya yang punya pemerintah gitu umpamanya Pak Ustadz. Kalau di negara-negara Islam memang itu langsung ditangani, ada khusus dan di kementerian Kalau di kita Pak Ustadz gimana? Kalau di kita karena nggak ada, saya menganjurkan. Nggak ada di kita menganjurkan DKM. Nah, di dalam kepengurusan DKM ada yang menangani tentang Baitul Mal kudunya. Saya pikir ada di bawah kayak Departemen Agama gitu Pak Ustadz. Nggak ada di kita, nggak ada Baitul Mal. Adanya artinya di lembaga-lembaga swasta. Bisa saja Muhammadiyah punya Baitul Mal, NU punya Baitul Mal, Al-Wasliyah punya Baitul Mal, misalnya gitu. Atau lebih singkatnya lagi, di KM itu ada uang operasional masjid, uang pembangunan masjid, uang untuk anak yatim, misalnya. Ada lagi uang untuk Baitul Mal, untuk menangani tadi musafir, kemudian menangani yang kejadian-kejadian di masyarakat itu, yang sifatnya itu bisa saja. Jadi Baitul Mal di bawah koordinasi dengan di bawah pengkoordinasi dari DKM bisa saja terjadi di satu masjid. Kayak kita Masjid Raya kita punya Baitul Mal misalnya. Nah, jadi tidak dicampurkan dengan dana-dana lainnya, khusus dana Baitul Mal. Bisa seperti itu. Jadi kalau kita menyadari rezeki bisa titip aja di Baitul Mal. Manfaatnya banyak itu mah. Tapi memang harus betul-betul orang yang jujur gitu. Yang jangan sampai nantinya catatan ada uangnya hilang. Nah, Baitul Mal itu. Nah, zaman Rasulullah ada itu. Bahkan ada tukang jaganya kalau kita merupakan gudang, misalnya gudang, kalau maunya di kampung ada padi Baitul Mal gitu. Kalau di kampung saya dulu ada padi itu khusus untuk punya Baitul Mal, nanti kadang-kadang dipinjamkan. Nah, bisa saja dipinjamkan tapi tidak diambil untung, dipinjamkan dikembalikan lagi, nanti pinjam lagi oleh itu ada di zaman ayahanda almarhum dulu waktu masih hidup, mengumpulkan itu Baitul Mal dari padi asal panen setahun sekali. Nah, udah numpuk penuh di lumbung tuh, lumbung Bu Haji, lumbung padi. Nanti di mana musim peceklik, pada pinjam tuh 1 ikat, 2 ikat, 1 ikat, 2 ikat. Pak jujur aja, nggak ditimbang itu, pokoknya ikatan aja. Nanti kalau yang jujur mah dia ngembaliin, cari ikatan padi yang bagus. Kalau yang kagak jujur mah kadang-kadang cari yang jelek-jelek untuk bayarnya. Ada yang gitu. Nah, itu Baitul Mal sama itu. Bait artinya rumah, mal artinya harta. Harta yang dikumpulkan di satu lembaga untuk kepentingan umat itu. Nah, kayak gitu. Ini di sini di Jalan Kano Mushola Al-Ikhlas sedang merintis bagaimana ingin mendirikan Baitul Mal. Karena ada keprihatinan dan mereka sudah alhamdulillah udah terbuka. Musola itu kan ada lantai 2. Di lantai atas sering dipakai ada orang yang musafir yang sedang cari kerja, belum dapat kerjaan, tidur di hotel mungkin nggak mampu, daripada mereka terima tidur di lantai 2 disiapkan. Termasuk ada kadang-kadang masjid tidak boleh tidur di masjid kan, tidak boleh menggunakan air orang yang mandi. Itu mereka kalau Al-Ikhlas itu siap. Asal benar-benar artinya orang yang emang yang datang membantu dikontrol betul-betul gitu. Kedepannya mereka ingin mendirikan Baitul Mal gitu. Nah gitu, Baji. Makasih. Tapi ini Pak Ustadz, kalau umpamanya yang tadi kebetulan nih ada saudara ya Pak Ustadz, dia hanya seorang diri, jadi harta warisannya itu sebagian jatuh ke Baitul Mal. Nah, tapi dia nggak boleh nggak sih Pak Ustadz harta yang jatuh ke Baitul Mal itu dia kasih ke masjid aja gitu, karena ya nggak tahu ya gimana caranya itu benar apa enggak gitu loh Pak Ustadz. Ya itu mau bebas, artinya gini. Kalau umpamanya kebetulan dia umpamanya harta warisannya mustahiknya enggak ada, berarti ya dititipkan, bisa dititipkan tadi ke langsung diimpak sedekah haji jariah kan ke masjid atau ke pesantren atau ke tadi
yang lebih tepat lagi tadi memang kalau mustahiknya nggak ada, Baitul Mal di situ yang mengkoordinir tadi. Ini tetap jadi jariah itu sama. Yang di Baitul Mal pun jadi amal jariah. Sedekahkan lagi ke orang yang memerlukan. Kemudian tadi dibuat untuk penginapan, umpamanya untuk orang-orang musafir dan lain sebagainya. Asal lembaga itu benar-benar lembaga yang valid, yang amanah gitu. Nah, ini memang Jadi tidak masih masalah ya langka Pak Bu Ustadz Haji. ya, karena Baitul Malnya Tidak tidak masalah, ada, tidak jadi masalah. dikasih ke masjid aja gitu, nggak masalah Iya, ya. ke masjid aja atau ke Baik. pesantren atau ke tadi Baitul Mal kalau memang ada Baitul Malnya gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Silakan iya. Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan lain yang menyangkut dengan sedekah tadi. Mana nih ibu-ibu pada di dapur ke masih di dapur kali ini. Mungkin udah pada paham kali Bu Haji Sudah ini. jelas ya Pak Iya, Ustadz ya. Ya ya. sudah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita tutup ya Pak Ustadz ya. Ya, baik, saya simpulkan sedikit ya sebelum saya tutup dengan doa. Yang pertama ada judul yang sangat menarik, ada sodakoh kepada suami yang diceraikan oleh istrinya tadi ya. Di sini ada 3 pendapat. Ada pendapat tetap mengatakan haram alias nggak boleh, ada yang makruh, ada yang juga boleh ya. Kenapa yang tetap tidak boleh? Karena kalau sedekah ke suami, walaupun dia miskin, khawatir nanti karena suami itu kalau masih dalam idah kan wajib menafkahi. Jadi nanti disedekahi oleh istrinya, oleh suaminya pakai beli pakaian, pakai beli beras, nafkah istri balik lagi. Makanya pendapat itu yang enggak membolehkan. Yang membolehkan karena hadis Rasul tadi dari Ibnu Mas'ud, istrinya Ibnu Mas'ud tadi katanya membolehkan. Ada juga Imam Malik mengatakan itu hukumnya makruh. Nah, gitu. Kemudian berkaitan berikutnya adalah sodako. Itu sangat banyak sekali perintah untuk sodako dan fadilah daripada sodako. Sodako bisa mencegah bencana. Sodako juga dapat mendapatkan keberkahan. Karena kata Nabi, orang yang tiap hari malaikat turun 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah gantilah harta yang disodakohkan oleh si fulan untuk gantian yang terbaik. Kemudian ada lagi malaikat yang mendoakan supaya hancur itu harta yang orang yang tidak mau sodakoh. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau sodakoh tiap hari. Apapun yang kita sodakohkan. Punya ilmu, sodakoh pakai ilmu. Punya harta, sodakoh pakai harta. Ilmu nggak punya harta, nggak punya pakai tenaga. Tenaga nggak punya pakai doa. Kalau doa pun nggak punya, berarti nanti pasti itu akan disolatkan, didoakan tentunya. Naudzubillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk mampu menjadi orang yang suka bersodakoh di jalan Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya akan dibalas dengan apa kata Allah, sama dengan tanaman 1 biji muncul dapatkan 7 tangkai, 1 tangkai adalah 100 biji, berarti dibayar 700 lipat, 700, bahkan akan dilipat gandakan lebih dari itu kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mampu untuk melaksanakan sedekah sebagai deposito kita untuk pulang ke alam akhirat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita ketemu pada pengajian-pengajian berikutnya, baik pelajaran fikih kembali, kemudian ada pelajaran yang lainnya yang sampai ustadz-ustadz yang lain, sehingga kita mampu terus menggali ilmu Allah, sehingga dengan ilmu meningkat amal ibadah kita, dengan amal ibadah kita kalau datang saatnya kita dipanggil oleh Allah memiliki bekal yang mumpuni untuk pulang ke alam akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli ibadah
wa ahlil Qur'an wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyum ahli dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.